Bacaan dari kitab Yesaya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau takkan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya, dan yang menjadi penebusmu ialah yang maha kuasa, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak. Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah, aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan guncang. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah membebaskan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihani olehnya, dan mempersembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah membebaskan daku. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku.
Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kabungku telah Kau buka, Tuhan Allahku. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat gulung yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Lukas pada Injil yang ditulisnya yang kita dengarkan hari ini mau mengajak kita untuk merenungkan untuk apa sebenarnya tujuan kita melakukan segala sesuatu. Dengan merenungkan ajakan Yesus atau perkataan Yesus kepada para muridnya pada waktu itu ketika mereka berbondong-bondong menemui Yohanes Pembaptis. Untuk apa mereka menemui Yohanes Pembaptis ini? Apakah untuk melihat bulu yang terkulai, untuk melihat pakaian halus? Mungkin juga kepada kita diberi pertanyaan yang sama. Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk melihat lilin yang menyala 4 atau 3 itu? Atau untuk melihat si A, si B? Atau untuk melihat ini dan itu? Dan mereka ini dibenarkan oleh Yesus, orang-orang yang datang ini, karena mereka datang karena ingin melihat nabi, bahkan lebih dari nabi, yang artinya bahwa mereka menerima warta pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes, dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis, yang artinya juga mereka menyatakan diri mau untuk bertobat. Jadi bukan soal saya mau menemui Yohanes itu karena saya suka, karena saya senang, ini memuaskan saya, enggak. Tetapi mereka itu atas kesadaran sendiri dan keinginannya sendiri untuk bertobat. Ini adalah pernyataan diri bahwa saya mau bertobat, sehingga orang itu mau datang kepada
Yohanes. Juga kepada kita diajak untuk menemukan maksud, kita diajak untuk menemukan tujuan ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang dalam doa-doa entah pribadi maupun bersama. Apakah untuk kesenangan-kesenangan kita sendiri? Ini saya nyaman maka saya datang, saya senang maka saya datang, atau memang saya mau menyatakan pertobatan, saya mengharapkan keselamatan dari Allah. Sebab ketika ini sebuah pernyataan diri tentang mau menerima keselamatan dari Allah, tentu yang dipikirkan, tentu yang dialami bukan hanya soal suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, senang atau tidak menyenangkan, tetapi ini adalah soal saya menjawab, ya saya mau menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Sehingga meskipun tidak menyenangkan, meskipun tidak, bahkan secara duniawi tidak menguntungkan, saya tetap setia mau hadir, karena ini bukan soal perkara duniawi, tetapi ini adalah untuk hidup yang kekal. Maka mari kita mohon kepada Tuhan agar kita juga dimampukan untuk setia kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, mau berjumpa dengan Allah bukan hanya soal karena senang, nyaman, dan menyenangkan saja, tetapi karena kita ingin memperoleh keselamatan dan karena kita telah menyatakan diri mau untuk menjadi murid-muridnya. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.